Hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan hari kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu satu hari yang sering kali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Kelihatannya yang lebih menarik itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah hari kebangkitan dari Yesus Kristus dari kematian. Itu kelihatannya menjadi dua hari yang sangat favorite sekali atau sangat diingat oleh orang-orang Kristen. Tetapi ketika berbicara berkenaan dengan hari kematian ataupun hari kebangkitan dari Yesus Kristus, itu menjadi suatu hari yang kelihatannya nggak terlalu diresponi oleh orang-orang Kristen. Saya tidak tahu kenapa. Apakah karena Jumat Agung itu adalah sesuatu yang mengingatkan akan duka cita dan kematian, dan itu merupakan hal yang tidak membawa sukacita sehingga kita tidak mau terlalu datang dan berbakti di hari itu. Tapi kalau bicara tentang kelahiran itu hari sukacita, kebangkitan itu hari kemenangan, sehingga itu menjadi hari yang menarik. Sedangkan hari kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu hari, ya mungkin itu menjadi satu-satunya di dalam negara di seluruh dunia, yaitu hari libur, yaitu Indonesia. Tetapi di luar negeri hari kenaikan Tuhan Yesus itu tidak ada liburnya sama sekali. Jadi itu juga menjadi satu hari yang mungkin dilewatkan. Padahal ketika kita berbicara berkenaan dengan kedatangan Kristus dengan satu tujuan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari hukuman kekal atau dari murka Allah, maka kelahiran itu menjadi satu signifikansi yang penting memang, karena Yesus mewakili manusia untuk menggantikan dosa kita di hadapan Allah Bapa yang murka terhadap manusia yang berdosa. Tetapi kelahiran itu tidak memberikan satu makna yang penting dalam kehidupan kita kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib demi untuk menggantikan dosa kita. Tetapi kematian itu menjadi hal yang memang juga tidak memiliki signifikansi kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, yaitu pada hari yang ketiga. Maka ketika kita berbicara berkenaan dengan kematian Kristus untuk menebus dosa, itu harus disertai dengan kebangkitan Kristus. Dan ketika kita bicara tentang kebangkitan Kristus, maka tidak mungkin ada kebangkitan tanpa ada kematian. Maka ini adalah dua peristiwa yang penting di dalam sejarah penebusan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal lagi yang kita tidak pernah boleh abaikan, yaitu berbicara mengenai kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ini menjadi satu peristiwa yang tanpanya saya pikir banyak sekali berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita tidak akan kita terima, dan juga pengakuan kalau Dia adalah sebagai Tuhan yang berkuasa, Raja yang memerintah, itu juga menjadi sesuatu yang kita tidak bisa lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengikut Kristus tengah-tengah dunia ini, ataupun di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali nantinya. Tapi sebelum itu mari kita masuk terlebih dahulu di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk kasih-Mu pada sore hari ini. Kiranya Engkau boleh pimpin dan berkati untuk ibadah kami memperingati hari kenaikan Engkau ke dalam sorga. Dan kiranya Engkau boleh tolong kami untuk memahami firman dan pentingnya kenaikan Engkau di sorga dan dampak daripada kenaikan Engkau di sorga dalam kehidupan iman kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai setiap dari anak-anak-Mu yang hadir dan ibadah pada sore hari ini. Dan kiranya Engkau juga boleh memimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan firman pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita membuka bersama-sama, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama kita akan baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11.
6 sampai 11 kita baca bersama-sama. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bersama-sama, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, dan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara berkenaan dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, maka tadi di awal saya berkata itu adalah satu peristiwa yang penting yang akan memberikan satu dampak dalam kehidupan kita kalau kita mengerti signifikansi daripada kenaikan ini. Atau istilah lainnya adalah kenaikan Kristus ke sorga itu adalah satu peristiwa yang tidak pernah boleh diabaikan dan tidak pernah boleh tidak terjadi di dalam sejarah penebusan dari Yesus Kristus. Dan ketika saudara melihat dari Filipi pasal yang kedua, kita buka bersama-sama ya. Filipi pasal yang kedua, kalau kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, ini berbicara berkenaan dengan bagaimana Kristus merendahkan dirinya menjadi manusia, yaitu dia yang adalah Allah yang sejati, Allah yang setara dengan Bapa, yang tidak menganggap kesetaraannya sebagai sesuatu yang penting untuk dipertahankan, tetapi dia rela untuk meninggalkan atau melepaskan kemuliaan dia di sorga itu, atau istilah yang digunakan adalah mengosongkan dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ayat yang kelima ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu berbicara berkenaan dengan inkarnasi. Lalu setelah itu dia direndahkan sebagai seorang manusia, bukan hanya direndahkan sebagai dalam keadaan manusia, tapi juga dia direndahkan sampai taat dan mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi kalau saudara kemudian lanjutkan di dalam ayat yang ke-9, seharusnya di dalam logika adalah dia mati di kayu salib, lalu kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu kemudian hari ke-50 hari ke-40 kemudian dia terangkat ke sorga. Tetapi di sini dilompati hal itu, lalu dilanjutkan atau disambung dengan kalimat, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi pada waktu Paulus berbicara berkenaan dengan inkarnasi Kristus dalam dunia ini, ada satu hal yang dilewatkan oleh Paulus, yaitu kebangkitan dari kematian.
Jadi Paulus hanya berbicara dia inkarnasi, dia direndahkan, dia salibkan, mati. Habis itu langsung lompat kemana? Kenaikan Yesus ke sorga yang dikatakan sebagai Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, kenapa Paulus melewati hal itu? Apakah karena kebangkitan itu bukan sesuatu yang signifikan di dalam iman Kristen? Saya percaya Paulus tidak bertujuan seperti itu. Paulus sangat mengerti sekali berkenaan dengan kebangkitan itu, dan kebangkitan yang Paulus ajarkan sendiri. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus, itu adalah kebangkitan yang bersifat tubuh, fisik, bukan hanya bersifat rohani. Tetapi di sini kenapa Paulus melewatkan hari kebangkitan, yaitu hari ketiga itu? Ada yang mengatakan karena Paulus ingin menunjukkan kebangkitan itu bukan finalitas daripada penebusan Kristus. Tapi ada hal yang lebih penting lagi di dalam peristiwa itu, yang utama atau ultimat, yaitu Yesus harus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kenapa ini menjadi hal yang penting? Apa signifikansi daripada kebenaran ini di dalam kehidupan orang Kristen? Maka kita mengerti bahwa pada waktu Yesus Kristus bangkit lalu kemudian naik ke sorga, maka kenaikan dia ke sorga itu dan duduk di sebelah kanan Allah itu menyatakan kalau tugas penebusan yang Yesus Kristus kerjakan di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sudah dia kerjakan tuntas, dan apa yang dia sudah dikerjakan itu secara tuntas itu diterima oleh Allah Bapa. Jadi pada waktu kita berbicara berkenaan dengan karya penebusan Yesus Kristus di dalam dunia ini, Alkitab mengajarkan kalau dia datang ke dalam dunia, inkarnasi menjadi manusia lalu mati di atas kayu salib, itu bukan sesuatu yang disebabkan oleh karena manusia-manusia yang ada di Yehuda itu, atau manusia-manusia Yahudi itu dan Pilatus itu begitu membenci diri dia, lalu kemudian menolak dia dan menyalibkan diri dia. Alkitab berkata kedatangan dia ke dalam dunia sampai dia bisa mati di atas kayu salib itu disebabkan karena dia menggenapi apa yang menjadi tugas yang Allah Bapa berikan di dalam kehidupan dari Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa lihat itu di dalam Injil Yohanes, misalnya di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang keempat. Di situ Yesus berkata, aku telah menyelesaikan segala yang Bapa berikan atau tugaskan kepada aku, yaitu aku memuliakan engkau dengan menyelesaikan semua yang Tuhan Allah berikan kepada diri atau tugaskan kepada diriku. Lalu kalau Bapak Ibu kemudian lihat di dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus, maka kalimat sebelum Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa di sorga, yaitu adalah kata sudah selesai. Sudah selesai artinya apa? Sudah selesai dari apa? Nah, kalau kita lihat di dalam konteks dari Injil Yohanes, yaitu sudah menyelesaikan tugas penebusan yang Allah Bapa berikan kepada Yesus Kristus. Jadi pada waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, sebelum dia mati dia menanggung murka Allah atas dosa yang ada pada manusia yang ditimpakan kepada diri dia. Maka Tuhan Yesus berkata, semua tugas untuk menebus dosa, semua tugas untuk menanggung kemarahan Allah yang menggantikan manusia yang berdosa sudah aku lakukan di atas kayu salib. Karena itu aku berkata, semua tugas itu sudah selesai sekarang. Dan karena tugas itu sudah selesai, aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu ya Bapa. Tapi saudara, semua peristiwa itu bukanlah suatu peristiwa yang berakhir di situ. Tetapi kita tahu bahwa kemudian hari ketiga dia bangkit dari kematian. Lalu kemudian di 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Dan semua itu adalah satu kebenaran yang Yesus sendiri ajarkan. Dan kita bisa lihat dan di dalam perjanjian lama, kalau semua itu juga nabi-nabi sudah nubuatkan berkenaan dengan Yesus Kristus. Saudara bisa lihat di dalam Yesaya 53, di situ juga dikisahkan bahwa kematian dia tidak berakhir di dalam kematian itu, tetapi dia kemudian dimuliakan
setelah daripada kebangkitan dia dari antara orang mati. Jadi pada waktu kita berbicara berkenaan dengan kenaikan Yesus ke sorga, itu berbicara berkenaan dengan Allah Bapa yang menerima tugas pekerjaan keselamatan yang Yesus lakukan. Dan bagi Allah Bapa itu adalah satu tugas yang benar, sesuatu tugas yang dia tugaskan, suatu tugas yang dia anggap sudah sempurna dikerjakan oleh Yesus Kristus ketika ia datang inkarnasi ke dalam dunia ini. Lalu hal lainnya yang ketika kita berbicara mengenai kenaikan Yesus Kristus ke sorga, apa yang menjadi signifikansi daripada kenaikan Yesus Kristus ke sorga, yaitu kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 tadi, yaitu pada waktu dia naik ke atas sorga, maka Tuhan menaklukkan musuh-musuhnya di bawah kaki daripada Yesus Kristus. Saudara bisa lihat di dalam ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya apa? Pada waktu Yesus Kristus naik ke atas sorga, maka dengan pengakuan itu dan ditambah lagi dengan satu kalimat, yaitu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka Allah Bapa ingin menyatakan kepada dunia kalau dia adalah seorang yang merupakan kepercayaan dari Allah Bapa. Dia adalah seorang yang memiliki kuasa atas ciptaan dunia ini. Dia adalah Tuhan, di mana seluruh dari ciptaan suatu hari akan sujud di hadapan dia dan menyembah diri dia. Saudara bisa bandingkan itu dengan Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 ya. Pada waktu bicara berkenaan dengan kenaikan dia dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, maksudnya apa? Itu saudara boleh buka dari Keluaran 15. Keluaran 15 ayat yang ke-6. Ini berbicara mengenai nyanyian Musa dan Israel. Di ayat yang ke-6 difirmankan, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuhmu. Lalu saudara boleh bandingkan Yesaya 48 ayat yang ke-13. Yesaya 48 Yesaya 48 ayat yang ke-13. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Di dalam dua ayat ini menyatakan kalau tangan kanan Allah itu berbicara mengenai kuasa. Tangan kanan Allah itu berbicara berkenaan dengan kekuatan untuk penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Tangan kanan Allah itu berbicara berkenaan dia adalah pencipta, di mana seluruh makhluk harus tunduk dan menyembah kepada diri dia. Dan pada waktu dia diangkat oleh Allah Bapa, lalu dia naik dan ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di situ Allah Bapa mengkonfirmasi kalau Yesus Kristus inilah yang akan disembah dan diakui sebagai Tuhan yang berkuasa atas kehidupan semua manusia dan ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Saudara bisa lihat itu di dalam beberapa ayat, ketika pertama adalah di dalam Filipi pasal 2 tadi ayat yang ke-11, bahwa semua lutut suatu hari akan sujud menyembah di hadapan dia dan mengakui dia adalah Tuhan. Saudara juga bisa lihat di dalam Roma pasal yang kedua, di situ di ayat yang ke-14, kalau diri dia akan diakui sebagai Kristus, sebagai yang akan menghakimi. Dia adalah sebagai mediator manusia dengan Tuhan Allah, baik itu bagi orang-orang yang memiliki Taurat Tuhan maupun bagi mereka yang tidak memiliki Taurat tetapi menjalankan Taurat di dalam hati mereka. Lalu saudara juga bisa lihat di dalam Matius 25, yaitu ketika berbicara mengenai penghakiman akhir daripada dunia ini, maka baik orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus ataupun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diberhadapkan kepada Yesus Kristus untuk diadili oleh Yesus Kristus pada hari penghakiman nanti. Jadi pada waktu dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu menyatakan kemenangannya
atas kematian satu sisi, tetapi juga kemenangannya atas musuh-musuh dia, dan dia berkuasa atas semua ciptaan termasuk manusia yang menentang dia dan juga termasuk iblis yang merupakan malaikat yang jatuh dari dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara berkenaan dengan kenaikan Yesus Kristus yang ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, satu sisi itu menjadi sesuatu yang membawa sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa di sisi lain itu menyatakan satu penghakiman yang akan dialami oleh orang-orang yang menolak Yesus Kristus dan tidak mengakui keberadaan diri dia. Karena apa? Karena Allah Bapa mengakui Yesus Kristus. Allah Bapa telah memberikan dan menyerahkan kuasa itu kepada Yesus Kristus. Baik kuasa untuk diakui sebagai Tuhan dan sujud menyembah, disembah, maupun kuasa untuk menghakimi dunia ini. Tapi kalau ini menjadi satu kebenaran, bukankah di dalam Filipi pasal 2 itu dikatakan kalau Yesus Kristus itu ketika inkarnasi ke dalam dunia, sebenarnya dia tidak pernah melepas keilahian dia. Tetapi yang terjadi pada inkarnasi adalah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa atau kemuliaannya dengan Bapa sebagai sesuatu yang layak atau perlu untuk dipertahankan. Sehingga ketika dia inkarnasi, dia mengosongkan dirinya ke dalam dunia ini. Dia adalah memang sebagai manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah yang sejati, yang tidak pernah melepaskan keilahiannya. Lalu kalau dia adalah Allah yang sejati, yang kita bisa lihat dari pengakuan yang Yesus lakukan di dalam pengajaran dia, ataupun di dalam mukjizat yang dia lakukan ketika dia ada di dalam dunia ini, kenapa kemudian dikatakan kalau Allah mengakui dia, memberikan otoritas dan membuat dia memiliki hak untuk disembah oleh semua manusia ciptaan yang ada di dalam dunia ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini berkenaan dengan inkarnasi Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, memang Alkitab berkata sebelum inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia ini sebagai pribadi, kedua Allah Tritunggal yang turun dan menjadi manusia, maka dia adalah Allah yang setara dengan Bapa. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi di dalam ayat 14 dikatakan dia kemudian menjadi manusia. Dia memang setara dengan Bapa. Tetapi kenapa setelah dia menjadi manusia, maka seolah-olah Bapa kemudian memberikan otoritas itu, atau harus memberikan otoritas itu kembali kepada diri dia. Hal ini berkaitan dengan peristiwa ketika dia sudah inkarnasi. Alkitab berkata dia adalah Allah yang sejati memang, tetapi dia juga adalah manusia yang sejati. Sehingga sebagai seorang manusia yang juga sejati, yang menjadi, mungkin kita bisa katakan satu sisi paradoks antara Allah sejati dengan manusia sejati. Tetapi di sisi lain kita juga bisa berkata yang datang untuk menebus itu adalah Kristus, yang adalah Allah dan manusia sejati, yang adalah satu itu. Maka pada waktu dia kembali ke sorga, dia bukan kembali sebagai Allah sejati 100% saja, tetapi dia kembali ke sorga sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Mungkin agak bingung ya. Tapi saudara, ini adalah kebenaran yang kitab suci ajarkan bagi diri kita. Sebelum dia inkarnasi, dia adalah Allah sejati. Setelah dia inkarnasi, dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Tapi setelah dia menebus manusia dan diangkat ke sorga, yang diangkat ke sorga itu siapa? Yang diangkat ke sorga itu bukan hanya Allahnya, tetapi Alkitab berkata Allah dan manusia yang sejati itu yang diangkat ke sorga. Itu sebabnya peristiwa kenaikan Yesus seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul itu menjadi hal yang penting. Pada waktu Alkitab berbicara berkenaan dengan kenaikan Yesus Kristus, maka Alkitab berkata bahwa dia bukan menghilang, tetapi dia terangkat di hadapan murid-muridnya
disaksikan oleh murid-muridnya yang bukan hanya 12 orang tetapi ada ratusan orang yang menyaksikan peristiwa pengangkatan Yesus Kristus itu. Lalu perlahan-lahan dia naik ke atas dan dia ditutup oleh awan-awan dari pemandangan mata mereka. Dan kalau saudara teruskan, maka saudara akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal 3, Petrus berkata bahwa dia akan tetap berada di sorga dan tunggu sampai hari penghakiman tiba baru dia kembali ke dalam dunia ini. Jadi pada waktu dia terangkat ke sorga, satu sisi dia adalah Allah sejati, tetapi dia yang terangkat juga adalah bukan hanya Allah yang sejati, tetapi Allah dan manusia yang sejati. Jadi sebelum inkarnasi dia adalah Allah sejati, setelah inkarnasi dia adalah Allah dan manusia sejati yang terangkat dan diterima oleh Allah Bapa. Dan itu sebabnya dia sebagai Allah dan manusia yang sejati perlu dikonfirmasi oleh Allah Bapa sebagai penguasa, sebagai Tuhan yang harus disujud sembah oleh semua ciptaan dan manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan dia adalah yang akan menghakimi manusia yang ada di dalam dunia ini. Jadi ini yang membuat pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, kita bisa memiliki satu konfirmasi keyakinan di dalam hidup kita. Kalau kita akan berhadapan dengan hakim yang akan mengadili semua manusia, tetapi dia bukan hanya menjadi hakim yang mengadili semua manusia, tetapi dia juga adalah hakim yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Makanya kalau saudara lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, saudara, kita akan lihat cukup banyak ayat Alkitab pada hari ini untuk membuat kita lebih melihat signifikansi daripada kenaikan Yesus ke sorga. Saudara, ketika lihat di dalam Roma 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-34, Paulus berkata demikian, atau firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Dan seterusnya, dan kesimpulannya di dalam ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di sini Paulus mau mengatakan, siapa yang akan menghakimi kita? Siapa yang akan membuat kita terhukum di dalam kekekalan sampai selama-lamanya? Apakah Allah? Bukankah Allah itu adalah pribadi yang mengutus anaknya dan bahkan tidak menyayangkan anaknya untuk mati di kayu salib demi untuk menebus dosa kita? Jadi kalau bicara Allah yang akan menyerahkan kita, jawabannya tidak mungkin, karena Allah sendiri memilih untuk menyerahkan anaknya mati menggantikan dosa kita. Lalu Paulus kemudian melanjutkan dengan argumentasi, apakah Yesus Kristus, bukankah dia adalah hakim itu yang akan mengadili? Apakah dia yang akan menjatuhkan hukuman bagi diri kita? Paulus berkata juga, bukan, karena dia sendiri adalah yang mati bagi kita, yang menebus dosa kita. Dia tidak mungkin akan menghakimi diri kita dan membuang kita, tetapi justru dia akan menerima kita. Makanya kalau saudara lihat di dalam Roma 8 ayat 1, di situ dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kenaikan dia ke sorga bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus, itu adalah satu penghiburan,
itu adalah suatu jaminan kalau diri kita pasti diterima dan tidak akan diperhitungkan sebagai orang yang bersalah di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Karena hakim itu, penguasa itu yang disembah sujud oleh semua ciptaan itu ada di pihak kita. Dan dia akan mengkonfirmasi kita adalah milik dia dan kita akan diterima bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sisi lain juga benar, yaitu mereka yang tidak mau mengakui Yesus Kristus, mereka yang menolak dia, mereka yang merasa tidak membutuhkan seorang mediator, mereka ada di dalam suatu bahaya besar karena mereka harus berhadapan dengan Allah, pencipta, penguasa yang harus disembah oleh semua ciptaan dan yang adalah hakim yang adil yang tidak bisa disogok oleh siapapun juga. Makanya ada yang mengaitkan seperti ini. Pada waktu orang-orang Yahudi menolak Yesus Kristus, pada waktu mereka memperhadapan Yesus di hadapan Pilatus, pada waktu Yesus ditanya oleh Pilatus, atau pada waktu orang-orang Yahudi itu ditanya oleh Pilatus, siapa yang aku harus bebaskan, Yesus atau Barabas? Maka orang-orang Yahudi itu memilih Barabas untuk dibebaskan. Lalu pada waktu Pilatus bertanya lagi kepada mereka, apa salahnya? Mereka berteriak, salibkan, salibkan dia. Lalu pada waktu Pilatus berkata, siapa yang akan menanggung dosa daripada tindakan kejahatan kepada orang ini atau kepada Yesus Kristus? Para pemimpin Yahudi itu dan orang-orang Yahudi berkata, kami dan keturunan kami akan menanggungnya. Kemudian dikatakan dalam tafsiran itu, saudara tahu tahun 70 Masehi terjadi suatu tragedi yang begitu mengerikan sekali terhadap orang-orang Yahudi, yaitu ketika Jenderal Titus datang ke Yerusalem menghancurkan bait Allah, menggenapkan apa yang dinubuatkan Yesus Kristus berkenaan bait Allah, bahwa tidak ada satu batu pun dari antara bait itu yang akan berdiri di atas batu yang lain. Dan itu sungguh-sungguh terjadi, tidak ada satu batu pun yang berdiri di atas batu yang lain di bait Allah. Bait Allah betul-betul dihancurkan rata dengan lantai. Tetapi di saat yang sama, Romawi menghancurkan dan membunuh begitu banyak orang Yahudi pada hari itu. Dan mereka berkata, tafsiran itu berkata, itulah hari penghakiman bagi orang-orang Yahudi. Salah satunya penghakiman karena mereka menolak Yesus Kristus yang adalah Mesias yang Tuhan sediakan bagi diri mereka. Keselamatan bagi diri mereka. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata itu bukan hari terakhir. Nanti suatu hari Yesus akan datang kedua kali dan dia akan menghakimi manusia, semua manusia yang tidak merasa butuh seorang mediator dalam hidup mereka. Makanya hal lainnya adalah ketika kita berbicara berkenaan dengan penolakan Yesus Kristus dan kenaikan dia sebagai penguasa dengan terangkat ke sorga, maka Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 itu, kenaikan Yesus Kristus digabungkan atau dikaitkan dengan kedatangan dia yang kedua kali. Dan kebenaran itu disampaikan atau disaksikan oleh dua malaikat, dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ada yang berkata ini pasti malaikat. Buktinya apa? Karena orang-orang zaman dulu tidak ada yang bisa membuat pakaian atau mencuci pakaian seputih itu yang dilihat. Maka di situ dikatakan ini adalah pasti malaikat karena mereka berpakaian putih dan berdiri dekat mereka. Dan mereka berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Untuk apa dia datang kembali? Pertama adalah untuk memberi upah kepada mereka yang percaya kepada dia, tetapi juga penghakiman bagi mereka yang menolak dia dan tidak mengakui membutuhkan seorang mediator di dalam kehidupan mereka. Jadi ini yang pengertian kedua. Apa kepentingan dari Yesus Kristus naik ke sorga? Yaitu untuk menjadi penguasa yang disembah oleh semua ciptaan dan juga akan menjadi hakim bagi semua ciptaan yang menolak Yesus Kristus dan tidak mengakui kebutuhan mereka akan Kristus. Lalu signifikansi yang ketiga
atau yang lain daripada kenapa Yesus Kristus harus naik ke sorga, maka ini berkaitan dengan fungsinya sebagai seorang yang bersyafaat bagi umat pilihannya. Saudara bisa lihat itu di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14. Ibrani 4 ayat yang ke-14 dan 15. Yesus sebagai imam besar, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lalu ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi pada waktu Yesus Kristus naik ke sorga, Alkitab berkata bahwa dia tidak sedang santai-santai di sana, tetapi dia adalah seorang yang tetap menjadi perantara bagi diri kita. Di dalam perjanjian lama diajarkan pada waktu seseorang beribadah kepada Allah, maka ibadah itu mengandung 3 hal atau hal-hal yang perlu ada di dalamnya, baru ibadah itu menjadi sesuatu yang sah. Pertama, ibadah itu harus dilakukan di kemah suci atau bait Allah. Kedua adalah ibadah itu harus dijalankan dengan ada korban yang dipersembahkan kepada Allah. Lalu ketiga, ibadah itu harus dimediasi oleh seorang imam besar. Tetapi pada waktu manusia beribadah kepada Allah di dalam dunia ini, imam besarnya ada di dalam dunia ini, dan imam besar itu tidak pernah bisa menghapus dosa diri dia sendiri. Dan imam besar itu kalau tidak bisa menghapus dosa diri dia sendiri, dia juga tidak pernah bisa menghapus dosa daripada manusia yang lain yang diwakili oleh diri dia. Dan yang terpenting adalah ibadah yang dilakukan oleh imam besar atau manusia di dalam dunia yang diwakili oleh imam besar itu adalah ibadah yang ada di dalam dunia ini. Dan kemah suci atau bait Allah di mana dia masuk ke dalamnya adalah kemah suci atau bait Allah yang ada di dalam dunia ini. Tapi Ibrani berkata semua itu adalah sesuatu yang tidak pernah sungguh-sungguh menyelesaikan masalah dunia. Sebabnya karena apa? Karena semua yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu adalah melambangkan Kristus. Kristus adalah korban itu yang dipersembahkan sebagai domba Allah. Kristus adalah imam besar itu yang akan menjadi perantara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci, dengan membawa dirinya sebagai korban persembahan yang kudus di hadapan Allah yang tidak bercacat. Dan ketika dia masuk ke dalam ruangan suci, dia bukan masuk ke dalam ruangan suci yang ada di dalam dunia ini, tetapi Alkitab berkata dia masuk ke dalam ruangan suci yang ada di sorga. Dan saat ini ketika dia ada di sorga, dia senantiasa bersyafaat bagi orang-orang yang menjadi milik dia atau yang Bapa serahkan kepada diri dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya di dalam Ibrani dikatakan kita tidak perlu takut, tetapi kita boleh mendapatkan kasih karunia kita untuk menghampiri tahta kasih karunia. Bukan tahta yang suci, bukan tahta yang kudus itu, bukan penghakiman, tetapi tahta kasih karunia itu kita boleh hampiri dengan suatu keberanian. Karena apa? Karena dia yang menjadi mediator kita, itu adalah dia yang menjadi penguasa dan hakim dari semua manusia yang ada di dalam dunia ini, seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini juga menegaskan satu hal yang penting bagi diri kita, yaitu pada waktu kita berbicara dia adalah imam besar kita, itu dan senantiasa bersyafaat bagi diri kita. Pertama adalah kita tidak akan kehilangan keselamatan. Kenapa bisa begitu? Karena sampai hari ini, walaupun kita masih bisa jatuh dalam dosa, walaupun kita masih bisa hidup mendukakan Allah di dalam hidup kita, tetapi satu hal,
Yesus Kristus masih senantiasa mendoakan kita di hadapan Allah dan menjadi pembela bagi diri kita. Dia adalah imam besar kita. Dia adalah Allah pribadi kedua yang senantiasa bersyafaat dan menguduskan diri kita. Dan dikatakan di sini, dia adalah Allah yang bisa dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan dia adalah yang juga, kalau saya mau pakai istilah dari John Owen dan Calvin, kelemahan itu berbicara berkenaan dengan kejahatan eksternal dan internal yang kita lakukan. Kalau John Owen berkata, keselamatan itu berbicara mengenai Yesus mengerti kita atau memperhatikan kita. Yesus dapat meringankan penderitaan yang kita alami. Dia bisa mengerti apa yang menjadi emosi kita. Dia memahami itu semua dan dia mendoakan kita. Dan dia bisa dikatakan juga sebagai imam besar, dia senantiasa menguduskan kita. Sehingga kita senantiasa terlihat di hadapan Bapa sebagai pribadi yang tidak bercacat. Bukan karena kita yang tidak bercacat, tetapi karena Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela itu yang menjadi perantara kita. Jadi istilahnya adalah pada waktu kita berjalan di dalam dunia ini, dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengerti kita dan segala penderitaan yang kita alami dan kelemahan kita, dia memahami itu. Dan ketika dia memahami itu berarti dia bisa menjadi imam besar yang sempurna bagi diri kita. Dan dia memahami semua yang kesulitan yang kita hadapi, dan dia bisa menjadi pelindung kita. Dan dia menjadi seorang yang terus menolong kita di dalam melewati keadaan perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Dan menyempurnakan kita senantiasa sampai ketika kita bertemu dengan Allah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, atau kalau saya mau katakan, walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, kepercayaan kita kepada Kristus di awal itu adalah satu kepercayaan yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang senantiasa bersyafaat bagi diri kita, itu juga menyatakan kita masih membutuhkan Dia. Setiap kali kita jatuh di dalam dosa, kita masih membutuhkan Dia untuk bersyafaat bagi kita sebagai mediasi kita di hadapan Allah yang suci sampai hari ini. Kita tidak pernah bisa memiliki satu kehidupan yang tanpa Kristus. Kita tidak pernah bisa memiliki kehidupan hanya membutuhkan Kristus di awal saja dari pertobatan kita ketika kita datang kepada Kristus. Tetapi kita senantiasa membutuhkan Kristus di sepanjang hidup kita sampai kita dipersatukan dengan diri Dia di dalam kekekalan. Dia adalah imam besar kita. Dia adalah yang senantiasa mendoakan kita. Dan dia adalah yang bahkan bisa dikatakan di dalam Yohanes adalah penolong kita di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah hal yang keempat berkaitan dengan apa yang menjadi kepentingan Yesus naik ke sorga. Tetapi selain dari ini, yang kelima adalah kenapa dia naik ke sorga. Kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, itu juga berbicara, ada sedikit menyinggung dari kejaminan keselamatan. Yaitu ketika dia naik ke sorga, dia sekali lagi bukan seorang yang tidak ada kerjaan. Tadi yang pertama, dia bersyafaat bagi diri kita. Tetapi yang kedua adalah dia juga adalah pribadi yang saat ini sedang mempersiapkan tempat bagi kita di sorga. Saudara boleh buka Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Satu ayat yang begitu kita mungkin kenal dan hafal dan begitu dekat dengan diri kita, terutama pada waktu kita berduka ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa yang menjadi signifikansi Yesus Kristus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Alkitab berkata, dia pergi ke sana selain menjadi mediator yang bersyafaat bagi kita sebagai imam besar kita, tetapi dia juga saat ini sedang bekerja mempersiapkan tempat bagi kita di dalam sorga. Dan ketika tempat itu sudah selesai dipersiapkan oleh Kristus, maka dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk membawa kita tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Nah, ini yang menjadi satu penghiburan kembali bagi diri kita pada waktu kita menghadapi keluarga kita yang dipanggil oleh atau yang meninggal dunia, atau ketika diri kita meninggal dunia. Maka Alkitab berkata penyebab utama daripada kita meninggal dunia itu bukan karena kecelakaan, itu bukan karena malpraktek, itu bukan karena suatu penyakit tertentu yang kita alami dalam kehidupan kita, tetapi yang menjadi penyebab utama kita meninggal dalam dunia atau keluarga kita yang ada di dalam Kristus meninggal dalam dunia adalah Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, atau tempat bagi kita di sorga itu sudah dipersiapkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya dia pergi ke sorga. Makanya Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat itu bagi kamu. Nah, ini juga ketika kita berbicara tempat dan kepastian untuk diselamatkan, ada yang mengkaitkan dengan yang namanya Yesus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Kalau saudara perhatikan misalnya di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 12 dan seterusnya. Saudara bisa lihat di sini Paulus berbicara berkenaan dengan banyak anggota tetapi satu tubuh. Lalu saudara bisa menemukan kalau di ayat 27 dikatakan seperti ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi siapa kita? Paulus berkata kita adalah anggota tubuh Kristus. Siapakah Kristus? Kalau kita adalah anggota tubuh, dia adalah kepala kita. Lalu saudara boleh bandingkan Efesus 1, apa maksudnya itu? Saudara boleh buka Efesus 1 ayat yang ke-23, tapi kita boleh baca dari ayat yang ke-20 ya. Efesus 1 ayat yang ke-20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi pada waktu kita berbicara Yesus adalah yang menyediakan tempat di sorga bagi diri kita, Alkitab memberikan satu lagi bukti yang meyakinkan diri kita kalau kita pasti akan dipersatukan dengan diri dia di dalam kekekalan. Selain daripada dia adalah imam besar bagi diri kita, selain daripada dia adalah yang tadi apa? Imam besar. Yang kedua adalah dia menyediakan tempat bagi diri kita. Yang ketiga adalah dia adalah kepala kita. Nah, kenapa kepala ini menjadi unsur yang penting di dalam jaminan keselamatan yang Kristus berikan bagi diri kita, dan kepastian ketika dia naik ke atas surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa? Karena Alkitab berkata, sebagai kepala itu berarti dia adalah yang sulung. Kalau kepala kita
diterima oleh Allah Bapa di dalam kekekalan di sorga. Kita yang adalah tubuhnya itu pasti akan bersama-sama dengan kepala kita dipersatukan di dalam kekekalan atau di dalam sorga bersama dengan Yesus Kristus. Jadi ini yang menjadi signifikansi ya. Kenapa dia harus naik ke sorga? Karena dengan kenaikan dia di sorga sebagai kepala dari seluruh umat atau seluruh jemaat, itu membuat kita yang mengikut diri dia atau kita yang menjadi anggota dari tubuh dia pasti dipersatukan bersama dengan diri dia sampai selama-lamanya di mana Kristus berada, yaitu di dalam kekekalan. Lalu hal lainnya adalah berkaitan dengan kepentingan Kristus naik ke sorga. Kita bisa lihat itu di dalam Efesus pasal yang keempat, yang tadi kita baca bersama atau di dalam pembacaan bertanggapannya. Apa signifikansi dari Kristus naik ke sorga? Karena di dalam Efesus pasal yang keempat dikatakan pada waktu dia naik ke sorga, dia memberikan pemberian-pemberian kepada gerejanya. Tapi kalau kita mundur sedikit, kita lihat di dalam Yohanes 14, di situ dikatakan Yesus naik ke sorga itu adalah hal yang penting. Karena apa? Karena pada waktu dia tidak naik ke sorga, dia tidak bisa mengutus Roh Kudusnya ke dalam dunia untuk tinggal di dalam diri dari orang-orang yang percaya kepada diri dia atau anak-anak Allah. Jadi kenapa dia perlu ke sorga? Karena ketika dia pergi ke sorga, disitulah dia bisa mengutus Roh Kudus turun dan tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya kepada diri dia atau diberikan Bapa kepada diri Yesus Kristus. Dan ketika Roh Kudus turun dan tinggal di dalam diri daripada orang-orang percaya, disitulah dia akan memberikan karunia-karunia di dalam gerejanya atau pemberian-pemberian kepada gerejanya. Dan itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan dari orang-orang percaya di dalam dunia ini. Kita butuh Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? Pertama adalah Alkitab berkata, dia akan memimpin kita masuk di dalam segala kebenaran. Tetapi kalau kita kembali kepada zaman para rasul, maka di situ Tuhan menjanjikan kepada para rasul kalau ketika Roh Kudus tiba, maka Roh Kudus akan memimpin mereka untuk mengerti kebenaran yang Tuhan ajarkan, mengingatkan mereka akan kebenaran yang Kristus ajarkan dan menyatakan kebenaran kepada diri para rasul itu. Kita boleh buka Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya baca ayat 25 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini kita bisa mengerti dalam dua pengertian. Pertama adalah bagi kita yang hidup dalam zaman ini, kita butuh Roh Kudus untuk apa? Untuk memimpin kita mengerti kebenaran. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 16, menginsafkan kita akan dosa dan memimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Tetapi kalau kita lihat di dalam konteks daripada zaman Rasul, murid-murid Yesus Kristus yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus, di mana Yesus berbicara berkenaan dengan pentingnya Roh Kudus dalam hidup mereka, maka semua itu bisa dikaitkan dengan satu karunia yang Tuhan berikan bagi mereka untuk menulis kitab suci yang adalah kebenaran Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Yesus ada dalam dunia ini, kita ketahui bahwa perjanjian baru belum ada. Yang ada adalah perjanjian lama. Dan Yesus mengajarkan berkenaan dengan diri dia yang datang untuk menebus manusia, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke atas surga di hari yang ke-40. Itu berbicara
didasarkan kepada apa yang dinubuatkan nabi di dalam perjanjian lama. Tetapi rasul-rasul diberi satu karunia oleh Tuhan untuk menyaksikan semua pekerjaan yang Yesus lakukan untuk menggenapi nubuat yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Dan ketika mereka mengerti itu, mereka menyaksikan apa yang Yesus lakukan, dan mereka menjadi saksi yang membuktikan bahwa apa yang terjadi pada Yesus Kristus merupakan penggenapan di dalam perjanjian lama. Tuhan kemudian memakai mereka untuk menuliskan kitab suci perjanjian baru yang menceritakan atau mengisahkan tentang karya penebusan Kristus dan penggenapan yang Yesus lakukan untuk menggenapi nubuat nabi di dalam perjanjian lama, dan hal-hal lain yang mungkin belum secara spesifik diajarkan oleh Yesus Kristus ketika dia ada di dalam dunia bersama dengan murid-murid. Dan untuk memiliki kuasa itu atau karunia itu, apa yang diperlukan? Yaitu Roh Kudus. Jadi pada waktu Yesus naik ke sorga, disitulah dia memiliki kuasa untuk mengirim Roh Kudus datang ke dalam dunia ini. Dan salah satu peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan para rasul adalah untuk mewahyukan kitab suci perjanjian baru bagi gerejanya. Dan dari situ kita bisa mengerti segala kebenaran di dalam Kristus sampai pada hari kita saat ini. Tetapi selain daripada itu, dengan Roh Kudus diberikan oleh Tuhan dan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan Roh Kudus diberikan, itu juga menunjukkan kalau Yesus Kristus mendelegasikan tugas pengabaran Injil kepada gerejanya saat ini. Pada waktu Yesus Kristus ada di dalam dunia, Alkitab mengatakan Yesus sendiri yang memberitakan Injil. Yesus sendiri yang mengabarkan tentang kerajaan Allah sudah datang. Yesus yang adalah raja dari kerajaan itu sendiri memanggil umatnya untuk datang kepada diri dia, untuk percaya kepada diri dia. Dia sendiri yang memberitakan Injil itu. Tetapi ketika dia naik ke sorga, siapa yang mengerjakan tugas itu? Nah, di sini menarik kalau saudara perhatikan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Lalu saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-1. Alkitab tetap berkata bahwa Yesus yang mengerjakan. Tetapi Yesus mengerjakan itu melalui orang-orang percaya. Kita buka Markus pasal 16. Kita baca dari ayat yang ke-8. Markus 16 ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Lalu apa? Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Lalu kalau saudara buka di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di dalam terjemahan Indonesia nggak terlalu jelas, tapi kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, saudara bisa lihat pengertiannya. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Artinya apa? Theophilus, kamu bisa lihat bukuku yang pertama. Buku yang pertama adalah Lukas. Di dalam Lukas itu aku tulis segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan oleh Yesus. Kayaknya sudah selesai ya. Semua yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus kamu bisa baca di dalam Injil Lukas, bukuku yang pertama itu. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan demikian. The former treatise I made, O Theophilus, concerning all that Jesus began both to do and to teach. Artinya apa? Di dalam bukuku yang pertama yang aku tulis, O Theophilus, berkenaan dengan segala yang apa? Jesus began both to do
and to teach. Berkenaan dengan segala yang mulai dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus Kristus. Artinya adalah apa? Pada waktu Lukas menulis kisah para rasul yang berbicara berkenaan dengan perkembangan gereja di dalam dunia ini, maka Yesus bukan telah berhenti bekerja, tetapi dia masih bekerja sampai walaupun ketika dia sudah naik ke sorga. Walaupun di dalam dunia ini orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya pada Kristus yang menyebarkan Injil dan memberitakan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini, tetapi dikatakan Yesus masih tetap bekerja. Bekerja melalui siapa? Bekerja melalui rasul 11 itu atau 12 itu plus Paulus. Lalu kemudian yang jangan kita lupa adalah bekerja melalui orang-orang yang Tuhan panggil di dalam gerejanya sampai hari ini. Pasca zaman rasul. Saudara, kalau boleh lihat kembali di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya kata nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi pada waktu Yesus Kristus naik ke sorga, Alkitab berkata bahwa dia tidak diam. Pertama, dia menjadi seorang yang mendoa syafaatkan kita senantiasa sebagai imam besar. Dia menyediakan tempat bagi diri kita. Dia menjadi jaminan untuk kita bisa diterima di sisi Kristus karena dia adalah kepala. Tetapi juga dia tetap bekerja memberitakan Injil melalui dia mendelegasikan tugas itu kepada para rasul. Tetapi setelah zaman para rasul berlalu, dia mendelegasikan tugas itu kepada yang namanya pemberita Injil, gembala, dan pengajar di dalam gereja. Untuk apa? Untuk para penginjil, gembala, dan pengajar itu memperlengkapi orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja guna untuk membangun tubuh Kristus. Untuk melengkapi mereka di dalam pelayanan membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini walaupun Yesus Kristus ada di sorga, tetapi keberadaan dia di sorga itu bukan membuat diri dia menempuh sabat selama-lamanya yang tidak bekerja sama sekali. Karena Alkitab berkata, walau sampai saat ini Bapakku bekerja, aku masih bekerja. Dan kita sudah lihat apa yang menjadi pekerjaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh yakin satu hal. Ketika dia naik ke sorga, disitulah dia punya kuasa untuk menyertai kita sampai ke ujung bumi di dalam menyelesaikan tugas pekerjaan yang dia bebankan bagi diri kita, yaitu menginjili. Kalau dia tidak naik ke sorga, dia tidak bisa mengutus Roh Kudusnya. Kalau dia tidak bisa mengutus Roh Kudusnya, berarti dia hanya menginjili terus dalam dunia ini secara terbatas. Tetapi kalau dia naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudusnya ada bersama-sama dengan orang percaya. Di situ dia bisa mengerjakan satu pekerjaan yang jauh lebih besar daripada ketika dia ada di dalam dunia ini bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena ketika dia memberikan Roh Kudusnya, dia memberikan pribadi ketiganya untuk menyertai daripada umat percaya untuk meneruskan pekerjaan penginjilan dia, pekerjaan pengabaran tentang Kristus yang datang untuk menebus dosa manusia, pekerjaan memperbesar kerajaan Tuhan di dalam dunia ini untuk membawa jiwa-jiwa tunduk dan mengakui kedaulatan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
pemerintahan Kristus terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada diri Dia. Tetapi bagaimana orang-orang bisa percaya kepada Yesus Kristus? Di dalam Roma dikatakan kalau mereka mendengarkan berita Injil. Tapi bagaimana mereka bisa mendengarkan berita Injil? Paulus kembali berkata, kalau ada orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan Injil tersebut kepada dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memang secara spesifik itu bisa diberikan kepada orang-orang tertentu yang dipanggil menjadi gembala, dipanggil menjadi penginjil, dipanggil menjadi guru di dalam memberitakan kebenaran kitab suci. Tetapi jangan lupa, setiap orang Kristen di dalam Efesus 4 ayat 11 juga dikatakan, 12 dan 13 dikatakan, kalau setiap orang Kristen telah diperlengkapi dengan keberadaan daripada gembala, penginjil dan guru itu untuk diperlengkapi guna melayani dan membangun tubuh Kristus. Jadi Yesus ketika naik ke sorga, itu berarti Dia telah mendelegasikan pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan perkembangan daripada tubuh Kristus kepada orang-orang Kristen atau gerejanya yang ada di dalam dunia ini sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Dan kapan itu dan pastikah itu? Tadi saya sudah katakan itu adalah hal yang pasti. Karena apa? Karena kenaikan Kristus itu menjadi satu dasar untuk kita bisa pasti Dia datang kedua kalinya. Karena Dia dikatakan akan datang seperti Dia naik ke sorga. Dan semua orang akan langsung tahu bahwa itu adalah Kristus, Dia adalah Tuhan yang datang dan semua lutut akan bertekuk lutut di hadapan diri Dia. Jadi hari ini kita telah melihat signifikansi daripada kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Satu sisi kita melihat signifikansi itu di hadapan Allah Bapa dari sudut pandang kacamata Tuhan Allah pribadi yang pertama. Kenapa Yesus perlu naik ke sorga? Yang berarti bahwa apa yang Dia kerjakan di dalam dunia ini, tugas penebusan Dia itu sudah selesai. Bahwa Dia datang ke sorga itu sebagai satu pengakuan yang Allah berikan bagi diri Dia, di mana semua lutut harus sujud di hadapan Dia untuk menyembah diri Dia. Tapi juga ketika Dia naik ke sorga, Dia Allah Bapa jadikan sebagai mediator kita atau pengantara kita, sebagai imam besar kita, sebagai yang menyediakan tempat bagi kita di sorga, sebagai kepala bagi diri kita, dan sebagai pribadi yang berkuasa untuk mendelegasikan tugas pengabaran Injil bagi orang-orang percaya di dalam dunia ini, kepada orang-orang Kristen di dalam dunia ini, untuk meneruskan pekerjaan Dia yang telah Dia kerjakan, atau untuk terus mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang Dia telah mulai ketika Dia inkarnasi di dalam dunia ini. Dan ini adalah hal yang sangat mulia sekali. Karena apa? Karena yang memberikan delegasi itu bukan cuma orang tua kita. Yang memberikan delegasi itu bukan hanya hamba Tuhan. Yang memberikan delegasi itu bukan hanya gubernur. Yang memberikan delegasi itu bukan hanya presiden. Kalau andai kata presiden itu adalah presiden Kristen atau raja Kristen. Tetapi yang memberikan delegasi itu adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan hakim di atas segala hakim. Itu yang menjadi pribadi yang menugaskan ini bagi diri kita. Makanya saya berkata ini menjadi tugas yang sangat mulia sekali. Karena setiap orang yang percaya bisa yakin suatu hari dia akan bertemu dengan pribadi itu, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia sudah diangkat dan didudukkan di sisi atau di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Dan hari kenaikan Yesus Kristus boleh membuat kita lebih berpengharapan, lebih beriman kepada diri Dia, lebih bersemangat di dalam memberitakan Injil dan bersaksi bagi nama Tuhan. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang jangan sampai lupa ya. Pada waktu Yesus Kristus naik ke surga terakhirnya, dan Dia mendelegasikan atau Dia memberikan Roh Kudusnya dalam hidup kita
Untuk apa? Heidelberg berkata, untuk menjadi penolong bagi kita untuk memperhatikan hal-hal yang ada di atas. Maksudnya apa ya? Memperhatikan hal-hal yang di atas. Saudara, ini adalah hal yang saya juga lihat tidak kalah penting dari pemberitaan Injil. Karena tanpa ini kita tidak mungkin bisa secara efektif memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara boleh buka Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalau kita perhatikan di dalam surat Tesalonika, maka ada orang-orang Kristen yang memiliki pemikiran Yesus akan segera datang kembali. Karena itu kita perlu memikirkan perkara yang di atas. Dalam pengertian apa? Kita tidak perlu bekerja. Kita hanya duduk, doa, belajar kitab suci, tidak perlu bekerja. Itu adalah suatu tugas yang dilakukan oleh orang lain dan mereka hanya menerima pertolongan dari orang lain atau makanan dari orang lain bagi diri mereka karena mereka lebih suci dan lebih menantikan Kristus dalam kehidupan mereka dan mereka menarik diri daripada kehidupan orang-orang dunia atau kehidupan duniawi ini. Apakah itu yang dimengerti sebagai mencari perkara yang di atas? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelihatannya bukan seperti itu. Mencari perkara yang di atas itu bukan berarti mulai hari ini kita memikirkan Yesus yang ada di sorga, Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan kita akan dipersatukan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Lalu kita meninggalkan segala tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi mencari perkara yang di atas itu berbicara berkenaan dengan hidup sebagai manusia baru. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi pada waktu Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia memberikan rohnya yang kudus. Maka roh kudus itu akan menolong kita untuk melihat atau mencari perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu apa? Hidup di dalam kesucian. Hidup di dalam pengudusan. Dia akan memampukan kita untuk memiliki hidup yang seperti ini. Jadi bukan melepaskan tanggung jawab kita sebagai suami, bukan melepaskan tanggung jawab kita sebagai istri, bukan melepaskan tanggung jawab kita untuk menghidupi keluarga kita, bukan melepaskan tanggung jawab kita untuk bekerja di dalam dunia ini sebagai orang Kristen yang menyaksikan hidup yang bertanggung jawab untuk mencukupi nafkah hidup mereka sendiri, tetapi bagaimana kita hidup di dalam kekudusan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam relasi studi kita, baik di dalam relasi kita bersama dengan orang-orang Kristen yang lain dan orang-orang yang belum percaya di dalam dunia ini. Bukan cuma itu, juga dengan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Karena dengan begitu, saya percaya itu akan membuat Injil yang diberitakan menjadi suatu berita yang lebih efektif lagi dan berkuasa. Bukan karena kita memiliki kuasa untuk membawa orang mengenal Kristus, tetapi tentunya karena firman itu sendiri berkuasa dan hidup kita yang disertai dengan, yang disesuaikan dengan kebenaran firman itu akan memiliki kuasa dan dampak yang jauh lebih besar untuk membawa orang datang kepada Kristus dan kebenaran Kristus dalam hidup mereka. Kiranya Yesus yang sudah naik di atas di sorga, duduk sebelah kanan Allah, kebenaran ini boleh dinyatakan di dalam hidup setiap dari diri kita,
Dan kuasa yang diberikan sungguh-sungguh boleh nyata di dalam kehidupan kita, dan penyertaan Roh Kudus juga boleh nyata di dalam kehidupan kita, seperti yang Dia sudah berikan bagi diri kita. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa, karena kami boleh dibawa untuk melihat akan kasih-Mu, penebusan-Mu dalam kehidupan kami yang berdosa ini, atau bagi kami yang harusnya dihukum di dalam kekekalan karena dosa kami. Tetapi kami juga bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah menang atas kuasa dosa dengan kebangkitan Engkau pada hari yang ketiga. Karena Engkau telah menyatakan bahwa kematian dan kebangkitan-Mu itu telah sempurna di dalam menebus dosa kami. Terlebih lagi, Engkau bukan hanya bangkit pada hari yang ketiga, tapi kitab suci menyatakan Engkau telah naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Hal itu boleh menjadi satu penghiburan, satu kekuatan bagi diri kami untuk berjalan dalam iman kepada Kristus, tetapi juga sesuatu pertolongan bagi diri kami untuk boleh hidup di dalam pengudusan, karena Engkau telah memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami. Tolong pimpin kami ya Bapa, kiranya kuasa kebangkitan Kristus dan keberadaan Engkau di sorga itu boleh membuat kami lebih bersemangat hidup bagi Tuhan, lebih menyatakan hidup yang berada di bawah kuasa pimpinan Tuhan, dan lebih nyata lagi di dalam memiliki suatu kehidupan sebagai manusia baru yang ada di dalam pengudusan. Tetapi juga ya Bapa, biarlah berita sukacita yang telah kami terima ini tidak berhenti di mulut kami, di dalam kehidupan kami, tetapi kami juga boleh memberitakannya kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada rekan-rekan sekerja kami, kepada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk ada di sekitar atau di dalam kehidupan kami. Tolong pakai kami ya Bapa, pakai gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, penebusan-Mu, kematian-Mu di kayu salib, kebangkitan-Mu, dan kenaikan-Mu di sorga di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka pun boleh mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga boleh bertekuk lutut di hadapan Engkau dan menjadikan kerajaan-Mu dan kehendak-Mu nyata di dalam dunia ini seperti di sorga. Kami berdoa bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.